Oke Kak, terima kasih atas waktunya udah bisa meluangkan waktunya bersama kami di sini sekarang. Sebelumnya boleh perkenalkan Kakak, nama lengkap Kakak dan asal jurusan Kakak? Oke, kenalin nama aku Vincent Nathaniel Sinarianto, biasanya dipanggil Vincent. Aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2023. Nama saya Andreas Bintang Raja Siombing, saya dari jurusan Hukum angkatan 2023. Kenalin, nama saya Kendrick Arista dari jurusan Manajemen angkatan 23. Nama saya Antoni Prianto, jurusan saya FEB Manajemen, dan saya angkatan 2023. Untuk pertanyaan pertama, apakah kakak sendiri pernah mendengar atau mengetahui tentang Allah Tritunggal itu sendiri? Pernah sih kalau itu. Iya, pernah mendengar. Pernah. Oh, buat saya sendiri, ya saya pernah mendengar. Oke, dari mana kira-kira sumber itu kakak dapatkan? Dari sosial media mungkin, sekolah atau? Saya pertama kali dengar tuh dari sekolah, kemudian secara garis besarnya lebih dalamnya mungkin dari Alkitab, dan mungkin dari gereja yang saya pernah ikutin sih. Lebih ke pas sekolah sih, pas SMA, SMP, karena saya sekolah di sekolah Katolik gitu. Kalau buat saya sendiri, pertama kali saya dengar istilah ini tuh sebenarnya dari gereja sih, dari sekolah minggu. Tapi ya diperjelas lagi di ajaran agama-agama di sekolah. Yang pasti yang pertama dari gereja, terus yang kedua juga dari zaman sekolah sih, waktu di SMA sempat diajarin beberapa. Terus ya sempat juga baca beberapa kali tentang Allah Tritunggal itu di Alkitab juga, cuman nggak sampai yang khatam banget lah. Oke, berarti sudah lumayan mengetahui tentang Allah Tritunggal itu sendiri ya kak? Ya sedikit-sedikit lumayan. Selanjutnya, kakak bisa jelasin pengertian kakak atau pemahaman kakak tentang Allah Tritunggal yang terdiri, yaitu apa Allah Tritunggal itu buat kakak? Allah Tritunggal itu tiga pribadi yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi satu, yaitu Yesus Kristus. Allah Tritunggal itu konsep yang sebenarnya orang banyak salah kaprah sih. Orang ngiranya itu tiga orang yang berbeda atau tiga wujud yang berbeda, tapi sebenarnya Allah Tritunggal itu konsep yang satu tubuh tapi isinya ada tiga pribadi. Contohnya kayak Bapak itu yang dia tentang masalah penciptaan dan penebusan, terus yang anak itu adalah dia yang menebus, terus kalau Roh Kudus itu dia yang membantu tugas-tugas Allah sebenarnya. Oke, berarti aku udah paham ya kalau misalnya Allah Tritunggal tuh walaupun kayak banyak ada sebutannya, tapi tetap satu orang gitu ya istilahnya. Betul. Menurut saya Tritunggal itu merupakan satu kesatuan dari satu tubuh, tapi dia memiliki semacam tiga aliran mungkin, atau mungkin tiga dasar. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi mereka sendiri tetap satu, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin kayak gitu sih kira-kira. Kalau menurut saya itu Allah Tritunggal itu adalah sebuah satu substansi sih yang memiliki tiga kepribadian itu. Ya, tiga kepribadian itu sendiri adalah Allah itu sendiri, Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Oke, dari kakak sendiri apakah ada aspek atau konsep Tritunggal yang mungkin sulit untuk kakak pahamin sendiri gitu? Kalau sulit untuk dipahami sendiri nggak ada sih, karena menurut saya ini konsep yang sebenarnya gampang, tapi kalau kita nggak belajar sama orang yang tepat bisa bikin keliru sih. Salah pemahaman gitu? Ya, bisa jadi salah kaprah. Untungnya guru saya dulu memang Katolik asli, jadinya Paham ya? tepat, paham. Menurut saya sih masuk akal aja sih, karena kayak dia tuh ajaran dasar lah bisa dibilang dari agama Kristen itu. Gitu. Berarti tidak ada yang sulit dari akal menurut kakak tentang Allah Tritunggal itu? Enggak sih. Oke. Menurut saya sih nggak ada ya. Soalnya itu kalau misalkan dipikirin melalui logika atau mungkin secara spiritual, itu merupakan hal yang baik dan gampang dipahamin sih. Dari konsep
Allah Tritunggal ini sendiri, Vincent pernah merasakan ya sih kayak aku sebenarnya memang belum paham sekali dengan konsepnya gitu. Ya sebenarnya ya aku sendiri sih belum terlalu paham sih soal ini. Jadi memang masih mempelajari lebih lanjut. Iya. Menurut Kak Ken nih, apakah kata-kata Allah Tritunggal yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus Ya. dalam Matius 28 ayat 19 berarti bahwa ada 3 orang yang berbeda dalam satu orang? Kalau menurut saya itu lebih ke arah satu orang. Karena mungkin dari Bapa, Putra, Roh Kudus, mungkin orang bisa melihat sebagai 3 orang, tetapi sebenarnya kalau misalkan lebih dalam lagi satu orang. Karena mungkin secara saya lihat 3 hal tersebut merupakan hal yang sama, cuma mungkin dalam segi pemahamannya lebih berbeda. Itu sih kira-kira. Kalau menurut saya sendiri, mereka ini sama sih, satu sih. Cuma memang memiliki 3 kepribadian aja. Tapi buat untuk kuasa dan kemuliaannya itu kedudukan mereka tuh sama. Oh enggak, karena dia tuh terdiri kan dari 3, tapi dia sebenarnya itu satu yang dibagi jadi 3 pribadi itu lagi gitu. Berarti menurut kakak itu tidak berbeda? Iya, Satu sama. satu. Oke. Untuk yang terakhir, dari Vincent sendiri, bagaimana arti Allah Tritunggal dalam kehidupan? Maksud dalam kehidupan ini pengalaman Vincent. Jadi kayak gimana sih Vincent menerapkan Allah Tritunggal ini dalam pengalaman hidupmu sendiri? Ya karena Allah Tritunggal sendiri ini memiliki 3 kepribadian, tentunya berdampak banget ya buat hidup aku ya. Karena pertama aku tuh dikaruniai Roh Kudus gitu loh oleh Tuhan sendiri. Lalu peran Tuhan sebagai anak dan juga Bapa itu dalam hidup aku tuh dia tuh menuntun aku sama hidup aku supaya aku dapat tetap di jalan yang benar. Ada sih. Jadi waktu saya kelas 12, situlah saya sempat karena ada satu hal yang bikin saya tuh jadinya ninggalin Tuhan lah. Saya nggak pernah ke gereja, bolos ke gereja. Cuman saya merasa Tuhan tuh masih sayang sama saya. Waktu itu saya jatuh dari motor. Kondisi tengah malam, saya lagi ngebut kan. Pokoknya saya jatuh itu kenceng terus ngehantam trotoar, dan yang saya bingung biasanya saya males pakai helm. Cuman entah kenapa waktu itu saya memilih untuk pakai helm, dan ya benar aja jatuh, helm saya kebelah 2. Makanya saya mikir di situ saya mikir kan kayak kalau saya misalkan nggak pakai helm nih, mungkin kepala saya yang kebelah 2. Nah itu ya itu saya masih merasa beruntung lah, Tuhan masih nolong saya biarpun saya udah istilah katanya saya ngelunjak, saya ninggalin Tuhan, tapi Tuhan masih mau nolong saya. Oke, berarti pemahaman tentang Allah Tritunggal yang kakak pahamin sama kehidupan dari pengalaman pribadi sudah sangat kayak terpancarkan dan lebih Sudah dirasain ya. sudah dirasakan tentang Allah Tritunggal sendiri, Kak. Oke, kita sudah selesai wawancaranya. Makasih banyak sudah Siap, meluangin sama-sama. waktu. Baik Kak, terima kasih atas kesediaannya. Siap. Kami ucapkan terima kasih ya kak. Ya, thank you. Terima kasih. Allah Tritunggal atau yang biasa disebut sebagai Allah Trinitas merupakan salah satu hal yang membuat orang kebanyakan salah paham. Banyak orang yang belum paham mengenai Allah Tritunggal tersebut menganggap bahwa Allah Tritunggal merupakan 3 wujud yang berbeda, sehingga seringkali disimpulkan bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah yang berbeda. Namun, pada kenyataannya, Allah Tritunggal merupakan doktrin yang menjelaskan bahwa terdapat 3 pribadi di dalam satu tubuh. Tiga pribadi tersebut ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini memiliki perannya masing-masing. Bapa memprakarsai penciptaan dan penebusan, Anak menebus ciptaan, dan Roh Kudus melahirbarukan, menguduskan, serta mengaplikasikan pengudusan kepada orang-orang yang percaya. Ketiga pribadi tersebut berada dalam satu tubuh yang sama, yakni Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah.
kuasa, kemuliaan, serta kedudukan ketiga pribadi tersebut adalah sama. Kata Trinitas memang tidak tertulis pada Alkitab, tapi konsep mengenai Trinitas atau Allah Tritunggal itu sendiri sudah sangat jelas diajarkan oleh Alkitab kepada umat Kristiani. Seperti yang tertulis pada 1 Yohanes 5 ayat 7-8 yang berkata, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Firman yang disebutkan di sini adalah firman yang telah menjadi manusia, yakni Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang hidup. Berdasarkan pengalaman narasumber akan makna atau kehadiran Allah Tritunggal dalam kehidupan mereka, dapat kami simpulkan bahwa Allah Tritunggal akan selalu ada dan berperan aktif dalam kehidupan masing-masing individu orang yang percaya dengan berbagai cara, sekalipun dengan cara yang mungkin kita tidak bisa pikirkan sekalipun. Pemahaman Allah Tritunggal ini menegaskan kepada kita, umat Kristiani, akan keterbatasan manusia dalam memahami Allah yang adalah esa sekaligus 3 pribadi. Doktrin Allah Tritunggal bertujuan untuk meneguhkan kesatuan Allah di dalam 3 pribadi, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus.